Merasa kita itu orang muslim nggak pernah ada dosa. Loh, dari mana wong kita itu tahu bahwa semua anak cucu Adam itu berdosa, tapi kita ngerti itu, tapi kita kalau dinasihati nggak mau nolak yang itu. Lah itu kan lucu. Itu akhirnya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Jangan bilang ini untuk orang yang non muslim. Jangan. Terus yang muslim itu kalau sakit kenapa? Berarti sakit pun itu Allah masih menganggap kamu masih mampu menerima ujian ini, seperti itu. Iya, kecuali yang tadi Haji J bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mau bincang-bincang lagi nih Bang Ji, mengenai sakit ya. Menarik nih sakit ya. Cukup menarik. Gini Pak Ustadz, kadang-kadang penyakit itu katanya merupakan satu ujian, atau penyakit itu takdir bagi seseorang. Sebenarnya penyakit, kenapa sih orang itu bisa terkena penyakit itu seperti itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Memang ujian itu kan macam-macam ya. Cuma kadang-kadang orang muslim itu meletakkan ujian apa ini yang belum tepat atau malah ngambang. Ujian itu umpamanya punya istri, itu juga ujian. Punya anak, ujian. Namanya ujian kan gitu. Lagi nggak punya uang, ujian. Itu jelas kalau itu. Lagi dapat uang, ujian. Nah, kalau itu. Kan gitu ya. Oh, ya. Lagi dapat bonus, ujian. Itu Kan gitu. Nah, sama. Lagi kena musibah, ya ujian. Nah, selama ini teman-teman itu dakwah itu biasanya mengambang kalau sakit itu mendapatkan ujian. Nah, ujian itu takdir. Nah, kamu harus menerima dengan sabar. Beda seperti itu. Terima dengan sabar itu takdirnya, tapi sabar ini bukan diam. Sama, umpamanya dibalik, bukan sakit umpamanya. Kamu Haji J mendapat ujian, belum punya rezeki. Kemudian ayat yang dipakai kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kan gitu ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ujianmu adalah beberapa bulan belum mendapatkan rezeki. Sabarmu bagaimana? Kalau sholat kan jelas sholat nih. Sabar itu bagaimana? Coba. Ini yang harus dijelaskan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan dengan ujian yang lainnya. Pasti harus cari sana. Usaha. Sabarnya itu tetap harus ada ikhtiar. Usaha. Kan begitu. Usaha yang tidak keluar dari syariat. Kan gitu caranya. Jadi ujian belum mendapatkan uang, ya diterima dengan sabar dan sholat mamanya, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan disamakan dengan yang lain-lain. Kalau memang ujiannya belum mendapatkan rizki, ya carilah rizki, bekerjalah, berusahalah, kan seperti itu. Jadi sabarnya yang di posisi yang mana? Sabar itu tetap menjalankan apa yang terjadi pada kamu yang belum mendapatkan rizki, yaitu ikhtiar, berdagang, bisa. Kalau belum bisa ya apa namanya itu? Apa sih namanya itu, melamar pekerjaan, kesana kemari, kan ikhtiar itu. Nah, ikhtiarnya orang yang mendapatkan ujian belum mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, ya seperti itu. Ikhtiarnya orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala tiap bulannya, ikhtiarnya apa, sabarnya apa, sholatnya apa. Sholatnya tetaplah kalau kita muslim ya. Sabarnya apa? Jangan sombong. Nah itu sabarnya kan begitu. Jangan sombong, jangan merasa bahwa rizki yang kau terima tiap bulan, bonus yang kau terima tiap bulan juga. Ada rezeki ada bonus ya. Jangan merasa itu dari jabatannya, jangan merasa itu dari dianya yang hebat. Jangan.
Sehingga sabarlah rezeki. Kalau ini yang halal ya, rezeki yang halal ini tetap dari Allah Ta'ala. Berarti ujian dari rezeki yang tiap bulan itu adalah ujian nikmat. Ingat, nikmat itu dari sisi Allah. Ma syabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Berarti ujian kamu mendapatkan rezeki ini ujian yang namanya nikmat. Ujiannya itu nggak boleh bangga, nggak boleh sombong. Jangan sombong, jangan ujub, jangan riya, jangan takabur. Kalau uangmu itu dari dulu saya sedih, dulu saya nggak punya apa-apa. Walaupun dulu, dalam hati itu Pak Ustadz ya. Dalam hati kan edan namanya. Karena kan dapat nih kan gitu. Kan beda. Tadi saya ngomong apa, kamu ngomong apa, kan nggak seperti itu. Dapat itu kan intinya kan akhirnya kebagian. Ya kan nggak seperti itu. Umumnya gitu Ustaz. Apa yang diterima baik itu halal maupun haram, pokoknya alhamdulillah. Disyukuri kan gitu ya. Yang baik dan yang buruk harus disyukuri. Sama seperti sakit. Ya ujian itu sakit. Dari mana? Allah sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau ada musibah, salah satunya adalah sakit, itu ujian dari dosa kita. Kalau mencuri itu dosa. Sakit apa yang biasanya diterima dari uang mencuri itu Ustaz? Yang jelas itu di tubuhnya ada barang haram. Kalau sakit wallahu a'lam ya, seperti betul. Itu saya nggak tahu. Karena banyak nanti seperti itu bisa. Di mana dia letaknya sifat tidak baiknya, disitulah letak nanti akan dipunculkan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas kalau orang mencuri, orang merampok, orang begal, orang korupsi, khususnya korupsi itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Pertanggung jawabannya berat. Walaupun dia itu kelihatan ahli ibadah, kelihatan namanya, itu kan di mata manusia. Nah itulah yang akhirnya menjadi merusak akidah orang muslim yang sholat. Semuanya akan rusak di lingkungan itu. Sakit itu adalah ujian tapi dari dosa. Kalau kita mendapatkan rizki dari apa yang kita usahakan, itu ujian bentuknya nikmat. Kalau kita itu punya istri yang baik, itu diuji si suami itu dengan istri yang baik. Dengan istri yang baik diuji dia mau sombong tidak. Dia dapat istri yang cantik, diuji dengan istri yang cantik, disombongkan tidak. Seperti itu. Karena apa? Itu ujian semuanya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ujian itu banyak. Apa yang kita lihat di TV itu ujian bagi kita yang melihat. Kalau di TV komen nggak kita, lah itu kan sama ujian. Kalau komen kita itu ngawur, ya ujian kita lihat TV nggak lulus di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat umpamanya ada orang sakit, dia sakitnya karena kita tahu sakitnya karena ini, kita nggak usah komen. Kalau orang tanya umpamanya kita bisa jawab, kita jawab. Insya Allah sakitmu dari ini, coba kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala di titik sini. Nah, itu menyelesaikan apa yang menjadi ujian dia dan apa yang menjadi ujian kita melihat dia sakit. Nah, inilah ujian. Jangan umpamanya sudah mendapatkan sakit, ya sudah sabar, tetap aja sholat. Lah sholat itu kan kewajiban. Masa mau kita tinggalkan sih? Udah kita sakit, badan nggak enak, tetap kita itu khusyuk sholat. Udah nggak usah kita sholat itu sudah wajib. Gitu kalau saya, nggak usah diutak-utak di situ. Gitu ya, sholat aja tetap. Nah, yang kita selesaikan adalah sakitnya. Yang kita selesaikan adalah mencari rezekinya tadi. Yang tadi saya bilang, kalau kamu diuji Allah belum punya gaji, belum punya rezeki, udah berbulan-bulan, sabarnya bagaimana? Cari, nah, ikhtiar. Kan seperti itu. Kalau diuji dengan sakit, ikhtiarnya apa? Kembali ke jalan Allah, karena diuji dengan sakit itu dari kesalahan dan dosa-dosa kita.
Jangan diceritakan bahwa musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri, nggak mau. Merasa kita itu orang muslim nggak pernah ada dosa. Loh, dari mana wong kita itu tahu bahwa semua anak cucu Adam itu berdosa, tapi kita ngerti itu, tapi kita kalau dinasihati nggak mau nolak yang itu. Lah itu kan lucu. Itu akhirnya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seorang muslim begitu terus, dia akan munafik terus-menerus di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak mau menerima ayat-ayat Allah ini yang berhubungan dengan musibah. Karena apa? Karena diajari oleh guru-gurunya itu selalu bukan. Akhirnya sombonglah dia bahwa dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau sakit dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau di sehari-hari kita manusia kan banyak dosa. Mana yang dia omongkan? Iya betul. Dia munafik terus. Dia munafik dengan keadaan dirinya. Walaupun dia kajian tapi munafik mulutnya di hadapan Allah Ta'ala. Dia mengakui dosa, dia mengakui kita itu manusia itu orang yang selalu penuh dosa. Tapi kalau dia ada musibah diberi bahwa musibah dari perbuatan, aku enggak seperti itu. Loh, gimana sih? Nggak boleh seperti itu. Nah akhirnya itulah yang kita berikan bahwa tobatlah kepada Allah Ta'ala, mohon ampun di titik ini, di titik ini, di titik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sehingga sembuh. Nah akhirnya kan ujian dia yang sakit, kalau diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, lulus dia. Kalau momennya kamu tadi diberi ujian belum punya rezeki berbulan-bulan, akhirnya kamu diterima di pekerjaan tertentu, kamu dapat rezeki. Nah, kamu lulus di titik itu, lulus. Bukan yang mau dibanggakan, lulus dulu. Ada lagi ujian. Ada lagi ujian yang lagi. Nanti ujiannya, aku tuh baru ngelamar sekali aja langsung keterima. Maksudmu iki apa ya? Gitu. Orang kan banyak yang seperti itu. Iya benar. Iya, banyak yang seperti itu. Setelah saya jadi direksi, banyak proyek. Maksudmu ya apa Idul? Kan gitu kalau saya. Mau sombong. Kok kayaknya Tuhanmu itu jabatanmu atau Tuhanmu itu kamu sendiri, kan gitu. Gak boleh. Kalau orang Islam seperti itu butuh kajian. Nah, Ustaz, masalah penyakit dan sabar nih Ustaz. Ada seseorang menderita penyakit sudah tahunan, malah puluhan tahun, berobat ke dokter, ke rumah sakit A, B, C, D, sampai profesor, sampai dokter yang paling pintar di kota itu. Pada akhirnya dia berkata, ya ini memang udah takdir saya, nggak sembuh, gitu. Udah terima. Apakah itu sabar Ustaz? Enggak. Itu berarti dia mencocokkan bahwa imannya dia itu lebih tinggi. Jadi kalau dia nggak ketemu, itu menurut dia imannya nggak buluk aja. Harusnya gimana? Ya harus tetap. Kan sebenarnya ikhtiar sabar itu kan bukan dia itu ikhtiar ke dokter, ke rumah sakit, ke orang pintar. Bukan itu ikhtiar. Ikhtiarnya itu kan dari dia sendiri bagaimana. Muhasabahnya dulu. Lah dia nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau hobinya dia tuh ngomelin suaminya, dia ke dokter mulu, ya sakitnya itu terus jantung aja. Ya itu karena nggak pernah muhasabah. Jadi dia nggak ngerti salahnya di mana. Baca ini, artiin, tulis nanti itu maksudnya ini nih, baca nih gitu. Ayatnya apa tuh Ustaz? Apa ayatnya? Apa saja musibah. Iya, surah 30. Nah, disinilah yang harusnya diketahui. Kalau ada orang, oh saya takdirnya, takdir kamu itu sejak kamu sakit itu udah kena takdir sakit. Harus kamu benahi dirimu sendiri. Sebelum nanti di akhirat kamu akan masuk neraka, sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wala nudikannahu minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sudah jelas di situ. Dan sungguh akan ditimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Semua orang yang sakit di dunia ini, ya nanti di akhirat dia akan masuk neraka. Ini Allah yang bercerita. Jangan bilang ini untuk orang yang non muslim. Jangan. Terus yang muslim itu kalau sakit kenapa? Gak berlaku ayat itu ya. Gak berlaku ayat itu. Ya gitu. Enggak. Semua ayat-ayat Quran itu untuk semua manusia, muslim atau yang belum muslim, itu tetap akan dapat. Bukan terus ini bagian bukan saya.
Fir'aun, saya bukan Fir'aun, namaku Ahmad, kan gitu. Kalau Fir'aun enggak tahunya sifatnya dia arogan, ya sama. Walaupun kamu namanya Sidul kayak Ahmad kayak siapa, kayak kalau kamu itu sama seperti sifatnya Fir'aun, ya kamu itu anak turunnya Fir'aun sebenarnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang diceritakan dalam Quran tentang orang-orang yang memusuhi orang-orang Muslim atau nabi-nabi kita, itu sifat yang kita nggak perlu kita tiru sebenarnya. Ujian itu semua hal yang ada di dekat kita itu penguji kita. Itu harus kita sadari. Anak penguji kita, istri, suami penguji kita, orang tua kita penguji kita. Kalau orang tua kok penguji gimana? Orang tua yang sudah sulit jalan, nah kita jengkel enggak? Orang tua yang sudah sulit jalan disuruh makan kan lambat, jengkel enggak? Itu kan penguji sebenarnya. Nah itulah yang harus kita sadari. Suami yang malas kerja, ya itu ya penguji kita. Lah penguji gimana? Ya dulu nikahnya gimana? Kalau dulu nikahnya karena cinta, ya itu yang memang harus diselesaikan. Makan cinta. Semua yang ada itu penguji kita. Makanan yang dihidangkan di depan kita pun itu penguji kita. Mau murka nggak kita itu? Itu nguji loh itu. Tapi ngomongnya wah enak-enak, wah terus makan. Lah itu nggak lulus kita. Semua menguji kita, semua termasuk ilmu agama yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu menguji kita. Mau jadi merasa hebat daripada orang lain, mau nyalah-nyalahkan orang lain, itu menguji kita. Nggak menghormati orang lain karena merasa dia nasabnya lebih hebat, itu menguji mereka sendiri. Nggak ada orang yang ahli agama terus nggak ada ujian, nggak ada itu. Seorang ahli agama ujiannya malah tambah berat. Dia ngomongin kebaikan, kalau dia tidak melakukan dosa besar itu. Itu banyak banget tuh Ustaz. Lah iya. Makanya mencari baca buku literatur segala macam, sampaikan ke masyarakat, ke taklim. Tapi dia sendiri belum mengerjakan gimana? Ya dosa. Dosa. Yang jelas dijelaskan dalam Quran, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat kepada orang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Yaitu ya pendakwah seperti saya ini. Kalau ngomong ngawur aja ya. Dia nggak ngerjain ya dosa. Kalau dia lakukan terus dosa. Kalau itu sama jamaahnya dilakukan padahal dia itu memang nggak ini ya dia dosa jadi. Seorang guru ya diuji dengan kepandaiannya. Seorang ahli agama diuji dengan kepandaiannya. Kenapa itu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis bahwa besok yang banyak masuk neraka salah satunya adalah ulama, orang berilmu. Ilmu apa? Ilmu aja, semua ilmu termasuk ilmu agama itu masuk neraka. Kenapa begitu ya Pak Ustaz? Karena biasanya tadi Haji J juga bilang hanya ngomong tapi dia tidak mengerjakan juga. Makanya jenis ujian itu macam-macam. Pak Ustadz, kan dikatakan dalam Quran itu Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Lah kalau seseorang itu dia diberi ujian terus sakit, apakah artinya dia tidak mampu menerima ujiannya? Kok sampai sakit gitu Pak Ustadz? Lah kan dosanya belum pernah dimohonkan ampunan, gimana coba? Berarti sakit pun itu Allah masih menganggap kamu masih mampu menerima ujian ini, seperti itu Pak? Iya, kecuali yang tadi Haji J bilang, kayaknya saya sudah finish nih, nggak bisa sembuh kan gitu mamanya. Kan nggak seperti itu. Itu bukan putus asa maksudnya? Iya, itu putus asa sambil memang imannya memang dia rendah. Imannya rendah di hadapan Allah Ta'ala. Karena nggak mungkin Allah itu memberikan ujian orang tidak mampu. Nah yang menjadikan tidak mampu itu apa? Ya imannya dia sendiri. Dia tidak mampukan diri. Iya, tidak mampukan sebenarnya. Padahal lu bisa kok, apa sih sakitnya? Insya Allah atas izin Allah Ta'ala bisa, insya Allah. Asal nurut aja kembali ke jalan Allah, hanya itu sebenarnya. Apa sih? Umpamanya saya pusing 20 tahun nggak pernah bisa sembuh hingga sampai saat ini. Umurmu berapa? Umurku 43 tahun. Berarti dia di umur
20 tahun. Ya kan? Mulai pusing. Ya, mulai pusing. Di umur 20 tahun dia yang bilang sama saya, ini wanita. Ringan kok saya. Tanya aja 20 tahun. Sebelum kamu pusing, kamu ada masalah dengan orang tua, umpama kamu mau nikah tidak boleh, umpama kamu dijodohin, umpama ini di umur itu kan, di umur masalah itu. Kalau dia pusing 20 tahun, 23 tahun nggak pernah sembuh ini, dia berarti salahnya dengan orang tua pasti ya. Kalau dengan orang tua itu pasti tentang jodoh. Saya tanya kok betul begitu, saya nggak tahu masalahnya apa. Dia ngomong, betul Ustadz, kenapa saya dijodohkan sama orang tua saya dan saya tidak mau. Saya kabur sampai saat ini. Jadi kamu belum pernah belum. Saya hanya cuma bilang, nanti kamu pulang, telepon orang tuamu atau pulang ke rumah, minta ampun kepada orang tuamu, mau? Dia bilang, insya Allah mau Ustaz, beneran. Jangan ulangi lagi seperti itu, minta maaf beneran. Peluk orang tuamu. Pada saat dia bilang, insya Allah mau, itu pusingnya langsung hilang. Itu 23 tahun seingat saya masih ingat. Itu ketahuannya begitu karena memang ritmenya itu seperti itu. Orang nggak ngerti bahwa itu kesalahan. Dia jengkel sama orang tuanya. Saya masih bisa cari menurut dia. Tapi oleh orang tuanya, mana kamu nyari? Kan dia cewek, beda kalau kamu tuh. Jadi sebaiknya bagaimana harus menyikapi itu, mengikuti perintah orang tua itu sejauh mana itu sebenarnya Pak Ustadz itu ya? Kan saya juga tidak tahu, intinya sakitnya di situ itu kurang lebih di titik itu gitu aja. Persoalan kenapa dijodohkan kan saya juga nggak tahu. Betul, ya. Sehari-hari keluarga itu tuh bagaimana kan saya nggak mau terlalu mikirkan terlalu rumit. Kalau ini pusing pikiran di sini nggak pernah, ini pasti sama orang tuanya. Terbukti di umur salah, saya, ya memang itulah salah karena dia menyalahkan orang tuanya, kenapa aku dijodohkan gitu. Ustadz kan cerita itu kan ilmu buat kami yang dengar nih Ustadz. Apakah berlaku juga kalau saya misal menghadapi situasi seperti itu, saya bilang minta maaf, apakah sembuh juga itu? Sama. Tobat itu nggak perlu harus dari umpamanya Haji C dapat ijazah saya, nggak perlu. Yang penting tahu dari mana kira-kira dan dia mengakui dan dia mau tobat, selesai. Insya Allah siapapun orang, walaupun namanya dia lewat YouTube, dia coba terapkan, ya insya Allah banyak yang sembuh. Karena saya meneliti, ini kan saya meneliti, bukan karangan, bukan kata jin. Tidak perlu dijazahkan. Enggak, itu hanya perlu iman sama amal soleh. Nah, berarti yang memberi saran itu juga dilihat juga iman ya, dilihat juga iman sama amal solehnya oleh Allah Ta'ala. Makanya tauhid ini, belajar tauhid itu menguatkan iman kepada Allah Ta'ala. Iman itu semuanya dikuatkan, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitabullah, iman kepada takdir, dan itu kemudian kiamat. Iman ini harus dikuatkan. Iman kepada malaikat, kamu iman nggak? Iman lah kepada malaikat, kok nggak iman? Tapi perilakunya ngawur. Lupa kalau di kiri itu ada atit itu lupa. Nah, berarti dia nggak iman kepada malaikat. Ujian itu Allah akan uji dengan apa yang kamu cintai. Jadi Allah menguji dengan apa yang kita cintai. Apakah itu maksudnya kita dilarang mencintai sesuatu itu berlebihan? Iya benar. Iya. Bener sih, makanya jangan cintai istri berlebihan sih. Bagaimana itu? Contohnya bagaimana maksudnya? Ya maksudnya gini nih. Pamannya seorang laki-laki imam nih, diuji istrinya cantik. Dia ngerti istrinya cantik, dia syukuri, tapi tidak dibanggakan. Nah ini nanti balasannya, insya Allah menurut saya, insya Allah dia nggak tertarik dengan wanita lain. Tapi kalau dia ngomong istriku cantik, tapi di mulut, itu biar kenapa? Biar istrinya senang aja. Tapi di luar cari-cari yang lebih daripada istrinya. Itu rata-rata seperti itu. Sama orang, sama ujian itu sesuatu yang ujiannya itu sesuatu yang dicintai, ya sama. Jadi kayak umpamanya senang ngaji umpamanya. Ya nanti diuji lewat itu, ujub riaknya. Ya itu orang nggak tahu. Ya bener sebenarnya itu.
diuji melalui hartanya. Dia bangga nggak dengan hartanya? Kalau dia tidak banggain hartanya, semua ini titipan dari Allah Ta'ala, ya insya Allah tidak diuji melalui sesuatu yang berhubungan dengan itu. Umpamanya akhirnya dijatuhkan oleh Allah Ta'ala, enggak di titik itu malah. Nah itu nanti akan ya seperti dijaga oleh Allah Ta'ala, diuji. Dia suka kepada anaknya yang apa, yang pintar. Dia ngerti kalau saya menyukai anak saya yang pandai ini, nanti diuji melalui anak saya. Enggak. Yang pandai biasa aja, ya dielus-elus, kasih semangat. Yang kurang pandai ya jangan, kamu tuh kayak itu ya nggak boleh. Nah itu sama, itu namanya membanding-bandingke. Jadi banding-bandingke. Tapi ujian dari istri yang cantik itu bukan hanya kebanggaan, tapi ujian dari orang lain yang senang sama istri yang cantik juga kan. Itu termasuk salah satunya ya, karena dia banggakan, nggak taunya istrinya malah suka karena dia merasa cantik, malah cari-cari. Cari-cari gitu. Nah ini salah satunya betul Ji. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa semua yang ada di sekitar kita yang kita miliki biasa saja, semua ini milik Allah. Jadi ujian pemberian harta, suatu kenikmatan itu ujian. Makanya di dalam salah satu surat Al-Baqarah itu, ujian itu kita senantiasa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi istri yang cantik ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kita biasa ingat, jadi kita nggak ngomong yang aneh-aneh. Harta yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, diberikan, bertumpuk, kita ingat ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Sehingga kita nggak terlalu kita banggakan, biasa saja. Sama seperti anak yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, anak yang pandai, tahu, oh ini milik Allah. Nggak usah kita bangga-banggakan, karena anak saya yang pandai ini adalah haknya Allah untuk menguji saya, agar saya tidak ujub, tidak riak dan sebagainya dengan anak saya, tidak bangga-banggain. Ini orang-orang yang anak-anaknya dulu dibangga-banggain, biasanya besoknya jatuhin orang tuanya. Jadi ujian beneran orang tuanya. Nah anak dulu yang tidak disukain, malah yang menyayangi orang tuanya akhirnya. Nah itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang terbalik. Nih kamu nih dulu kamu sia-siakan anakmu yang menurut kamu bodoh. Kayak hukum karma gitu. Enggak ada karma nggak ada dalam nasi. Ada karma, ada di sono no. Karma syariah. Sebenarnya itu ujian yang dari dulu seorang itu lupa dia. Ujian itu memang salah satunya itu melewati sesuatu yang kita cintai berlebihan. Nah itu makanya kita harus hati-hati. Ya insya Allah seperti itu, wallahu a'lam. Oke Pak Haji, cukup? Alhamdulillah. Waduh banyak sekali. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Antara ujian dan kesabaran ini memang harus dijalankan semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi ngaji kita dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini banyak sekali memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.